Anda masih menyaksikan debat kelima Capres-Cawapres Pemilu 2019. Kita mau dengar dulu semangat dari para pendukung. Boleh tepuk tangannya? Kita sudah masuk ke segmen kedua, Bapak-Bapak. Dan dalam segmen ini, masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden akan menjawab pertanyaan 2 menit dan kemudian menanggapi dalam waktu 1 menit 30 detik. Semua pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis ini dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tugas kami membacakan pertanyaannya. Saya akan mengambil amplop tema ekonomi. Kita buka dulu. Ya, inilah amplop tema ekonomi A. Bapak-bapak, bisa dilihat. Masih dalam keadaan tersegel. Pertanyaan hanya akan saya bacakan 1 kali saja, tidak akan diulang kembali. Kami juga akan persilahkan kepada Bapak-Bapak mencatat pertanyaan jika diperlukan. Oke. Kami persilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 menjawab terlebih dahulu. Dan waktu untuk menjawab adalah 2 menit dimulai dari Bapak berbicara nanti. Kita bacakan pertanyaan, silahkan Pak ya, dicatat Pak jika perlu. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Namun demikian, daya beli petani dan nelayan yang pada umumnya tinggal di perdesaan mengalami penurunan sebagai akibat dari rendahnya harga komoditas pertanian seperti karet, sawit, kopra, dan gula, serta komoditas perikanan pada umumnya. Hal tersebut disebabkan antara lain karena kebijakan ekonomi negara maju yang agresif, serta tata kelola dan tata niaga komoditas pertanian dan perikanan yang masih konvensional. Pertanyaannya, apa strategi dan kebijakan konkret Bapak untuk menjaga stabilitas harga komoditas pertanian dan perikanan sehingga sektor ini menarik bagi milenial untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim dan agraris yang terkemuka di dunia? Kami persilakan. Ya, memang kita sudah terlalu lama komoditas-komoditas kita tergantung kepada pasar-pasar luar negeri, dan kita sudah terlalu lama mengekspor dalam bentuk mentahan, raw material, baik itu karet, baik itu kelapa sawit, baik itu perikanan, baik itu komoditas-komoditas pertanian, sehingga strategi ke depan, baik di bidang perikanan maupun di bidang pertanian adalah hilirisasi, adalah industrialisasi. Perlu dibangun industri-industri perikanan sebanyak-banyaknya, pengolahan, pengalengan, sehingga kita mengekspor dalam bentuk barang-barang yang sudah olahan, sudah packaging di sini, sudah di-labeling di sini, sudah dibangun brand dari sini. Begitu juga untuk komoditas-komoditas perkebunan. Ke depan, kita harus berani melakukan hilirisasi, mencegah agar ekspor kita tidak dalam bentuk mentahan, tetapi minimal barang setengah jadi, atau kita tekan agar dikirim dalam bentuk barang jadi. Dan juga untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan produk pertanian. Kita tahu anak-anak muda sekarang sudah membangun ekosistem online yang kalau ini bisa disambungkan dengan ekosistem offline dari produk-produk pertanian akan memudahkan petani-petani langsung berhubungan dengan konsumen, berhubungan dengan pembeli lewat digital ekonomi. Terima kasih Bapak Jokowi. Berikutnya kami persilahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktunya 2 menit dimulai dari saat Bapak berbicara.
Baik, terima kasih. Justru di sini letak masalah di mana saya singgung bahwa ekonomi kita salah arah, bahwa terjadi deindustrialisasi dan terjadi tidak adanya strategi yang dijalankan oleh pemerintah. Tadi niat Pak Jokowi bagus, tapi Pak Jokowi sudah berkuasa 4,5 tahun. Kenapa mengizinkan import? Petani hancur. Kenapa tidak melakukan industrialisasi, tetapi difokuskan infrastruktur? Infrastruktur jangan-jangan mempermudah barang luar masuk ke Indonesia, bukan barang Indonesia yang keluar. Ini masalah yang kami katakan. Perlu ada reorientasi strategi pembangunan. Perlu ada polisi yang tegas menghentikan aliran uang ke luar negeri, kemudian fokus untuk membangun industri di segala bidang. Saya setuju, hilirisasi. Tetapi kenapa Bapak tidak laksanakan sudah 4,5 tahun? Bahkan Bapak izinkan menteri-menteri Bapak mengizinkan komoditas asing masuk ke Indonesia dengan begitu pesat dan begitu gampangnya. Saya kira demikian. Mungkin ya, kuncinya adalah entrepreneurship, kewirausahaan dan kepastian usaha. Dan saya yakin bersama Prabowo Sandi, pemerintahan yang kuat dengan kepemimpinan yang tegas dan berpihak kepada pengusaha-pengusaha nasional, menghadirkan kepastian usaha, kepastian hukum, sehingga investasi yang diperlukan untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi bisa terwujud. Baik, waktu habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan pasangan calon presiden wakil presiden nomor 01 menanggapi. Waktunya 1,5 menit, Pak. Silahkan. Pak Prabowo, Pak Sandi, mengelola ekonomi makro itu berbeda dengan mengelola ekonomi mikro. Karena ekonomi makro itu agregat produksi dan sisi permintaan dan sisi supply itu harus dipengaruhi oleh dan dijaga oleh kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau kita berhadapan dengan ekonomi mikro, ini hanya jual dan beli, hanya membangun industri kemudian menjualnya produk yang ada. Tetapi ekonomi makro adalah mengelola agregat-agregat produksi. Sektor primer misalnya di bidang pertambangan, pertanian, perkebunan, kemudian sektor sekunder di bidang manufaktur. Saya kira tidak semudah itu. Artinya memerlukan tahapan-tahapan besar, inilah yang sedang kita kerjakan. Infrastruktur yang kita bangun ini nanti akan terhubung dengan kawasan-kawasan industri, akan terhubung dengan kawasan-kawasan pariwisata. Nggak mungkin langsung membalikkan tangan kemudian bisa membangun, kemudian langsung bisa mengekspor. Tidak, perlu tahapan-tahapan besar. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa tahapan besar pertama adalah pembangunan infrastruktur, kita fokus. Tahapan kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah reformasi struktural, dan yang keempat urusan teknologi dan inovasi. Inilah tahapan-tahapan besar yang ingin kita kerjakan. Waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Kami persilakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 menanggapi. Waktu sama 1,5 menit. Silakan, Bapak. jadi kembali lagi, saya terus terang saja, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi. Saya tidak menyalahkan. Ini masalah kesalahan kita sebagai bangsa dan sudah berjalan belasan bahkan puluhan tahun. Tapi kita harus berani mengoreksi diri. Kita salah jalan. Kita harus contoh seperti Republik Rakyat Tiongkok. Dalam 40 tahun dia hilangkan kemiskinan. 40 tahun. Kita harus contoh, berani belajar dari yang hebat. Jangan, saya tidak menyalahkan Bapak. Ini kesalahan kita semua. Jadi kita ini salah jalan. Kita harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Belajar yang baik. Kita harus berani untuk merencanakan
pembangunan, industrialisasi, ciptakan lapangan kerja, lindungi petani kita, lindungi nelayan kita, itu yang harus kita jalankan. Jadi saya tidak menyalahkan Bapak karena ini kesalahan besar. Kesalahan besar. Presiden-presiden sebelum Bapak, kita semua harus bertanggung jawab. Benar, itu pendapat saya. Terima kasih. Baik, cukup? Mau ditambahkan, Pak Sandi? Baik, waktu habis.